Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab fikih dengan membaca kitab Kifayatul Akhyar. Kita sampai pada bab tentang sholatul jenazah. Sholat jenazah. Nah, adapun sholat jenazah itu pada rukun yang kedua adalah al-qiyamu indal qudrati. Jadi berdiri indal qudrati ketika mampu. Jadi kalau bapak-bapak sekalian mampu untuk sholat berdiri, maka sholat jenazah itu wajib berdiri. Kalau nggak mampu bagaimana? Kalau nggak mampu ya duduk. Sebagaimana sholat ketika kita tidak mampu berdiri, bisa dengan duduk atau bisa mungkin dengan berbaring. Tapi kalau berbaring ya nggak mungkin ya Pak. Tapi boleh, itu boleh. Artinya berdiri itu ketika mampu. Tapi kalau nggak mampu duduk, gitu. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga ar-ruknus salisu at-takbiratu, yaitu melakukan beberapa kali takbir. Itu rukun itu Pak. Wahia, adapun beberapa kali takbir itu arbaun, 4 kali takbir. Allahu Akbar, yang kedua Allahu Akbar, yang ketiga Allahu Akbar, yang keempat Allahu Akbar. Sebagaimana kemarin kita sudah ketahui. Nah, bagaimana kalau ada orang lupa sampai takbirnya 5 kali? Orang ini lupa takbirnya 5 kali. Atau mungkin imamnya grogi. Kadang-kadang kita itu Pak belajar sudah mempeng, begitu praktek grogi, gitu ya Pak Firdaus ya? Grogi, sehingga mestinya sholat jenazah itu takbirnya 4 kali, kemudian dia takbir 5 kali. Karena ini pernah ada kejadian begini Pak. Yang pertama, takbir pertama baca Fatihah. Ya, benar ya Pak? Takbir yang kedua baca sholawat. Takbir ketiga baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Takbir keempat baca Allahumma la tahrimna ajrahu. Takbir kelima salam. Pernah kejadian kayak gini ya. Jadi dianggap takbir ketiga sama keempat itu masih baca doa. Takbir kelima baru salam. Ini tidak tahu belajar kitab fikih dari mana ini ya. Nah, falau kabbaro khomsan, kalaulah ada orang yang takbir sampai 5 kali, lam tabdil sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Karena ketika takbir yang dilakukan tadi itu, takbir itu masih dalam rangka berzikir kepada Allah. Jadi karena faktor ketidaktahuannya atau kelupaannya itu tadi, itu tidak batal sholatnya, karena dia masih membaca zikir. Jadi sholat itu yang boleh Pak, sholat itu yang boleh, yang tidak batal mengucapkan sesuatu itu, satu berzikir, yang kedua qiraatul Quran. Hanya itu Pak. Jadi berzikir, qiraatul Quran, yang ketiga berdoa. Jadi ada 3 hal yang kita ucapkan dalam sholat itu tidak membatalin sholat. Satu, berzikir. Berzikir itu apakah Allahu Akbar atau Subhanallah, Subhanallah, ya, itu nggak membatalkan sholat kalau diucapkan. Berzikir apa saja, misalkan ini, ketika ruku kita tidak mengucapkan gimana sih ruku doanya?
Ini efek saya belum minum ini Pak, saya izin minum dulu ya. Bismillah. Yang sudah ada minumannya silakan diminum. Sampai di mana tadi? Minum enggak kan sebelumnya. Enggak, lupa saya lupa benar. Iya. Kalau umpama ada orang mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika apa itu ya? Ketika ruku. Tapi dia tidak baca subhana rabbiyal azimi. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sah enggak? Rukunya sah karena kalimat la ilaha illallah itu zikir. Gitu. Yang kedua, baca Quran, tidak batal sholatnya. Jadi umpamanya bapak-bapak niat sholat, nah sebentar lagi kan sholat tarawih ini ya. Sholat tarawih, saya tidak mau surat yang pendek-pendek dah, yang agak kerenan sedikit. Rokaat pertama pada tarawih itu surat Al-Baqarah, juz pertama, nanti 1 juz. Terus sholat tarawih berikutnya juz kedua, sholat tarawih berikutnya juz ketiga, nanti tarawih yang terakhir juz 30. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi saya yakin kalau mau kita praktekkan di sini, saya yakin nggak ada yang ikut sholat dan tidak ada yang jadi imam. Yang kedua, boleh nggak sekarang sholat tarawih itu atau sholat fardu lah, ketika setelah membaca surat Al-Fatihah membaca Quran, boleh nggak? Boleh. Boleh Pak, misalkan bapak-bapak pengen suratnya panjang tapi tidak hafal Quran. Jadi dibaca begini, atau sekarang kan ada Quran yang besar ya, sambil baca, boleh, gak apa-apa. Imam kalau di Masjidil Haram pasti hafal Quran. Imam di masjid-masjid di Saudi itu Pak, tidak semuanya hamilul Quran. Saya tidak menyebut sebagai hafid, karena al-hafid itu, kemarin saya jelaskan di grup ya. Al-hafid itu sebenarnya Pak, ini saya agak jelaskan. Al-hafid itu adalah orang yang hafal hadis beserta riwayat-riwayatnya minimal 1000. Ya, minimal 1000. Maka dari itu pengarang kitab pengarang kitab tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir itu dijuluki Al-Hafidh Ibnu Katsir. Artinya orang ini hafal hadis dan hafal Quran, itu hadisnya minimal 1000 beserta sanadnya. Itu kalau kemudian hafalnya minimal 100.000, itu namanya al-imam, itu julukannya itu. Nah kalau cuman hafal Quran, namanya bukan al-hafidh aslinya, hamilul Quran, artinya orang yang bawa Quran. Cuman kita lebih sering menyebut dengan hafid, ya, hafid artinya orang yang hafal Quran. Memang hafid itu maknanya hafal, ya. Gitu, ini untuk saya jelaskan kedudukannya ya. Yang ketiga, berdoa. Waktu itu siapa ya yang tanya ke saya ya? Udah lama ini, udah ada beberapa tahun yang lalu tanya, Pak, bagaimana kalau sujud terakhir itu di setiap sholat fardu itu sujud yang lama? Ada ya nggak Pak? Sujud terakhir itu lebih lama. Kemudian duduk salam. Lamanya itu mesti dilihat. Kalau sujud lamanya itu ngusek-ngusekin jidatnya biar kelihatan hitam, ya nggak boleh.
karena akan memperlihatkan seolah-olah dia ahli ibadah. Ya kan? Diusuk-usuk itu bahasa Indonesianya. Ya. Karena ada digini-ginikan misalkan itu, biar kelihatan hitam kan ada kan? Nah itu nggak boleh Pak. Itu akan menimbulkan sifat apa namanya? Riya. Ya. Ya enggak mesti orang yang jidatnya hitam itu riya, enggak, karena memang sudah dari sananya gitu. Ya. Saya itu saya itu juga banyak melakukan sholat Pak, bukan kajoan ini, bukan. Tapi enggak bisa itu jidat saya hitam itu. Ya, karena sujud saya mungkin enggak lama gitu ya. Nah, kalau sujudnya itu baca doa boleh. Jadi misalkan Allahumma sholli alaih, sujudnya gimana sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu selesai 3 kali, kemudian baca doa kepada Allah. Gimana Pak? Doanya pakai bahasa Arab boleh, bagus. Tapi berdoa dengan pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Sah nggak sholatnya? Sah. Ya sah sholatnya. Kan karena memang kadang-kadang banyak orang yang sujud terakhirnya itu lama. Cuman upayakan ketika jangan menjadi imam dalam jamaah. Kalau jadi imam dalam jamaah cukup sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah itu saja. Kenapa? Khawatir ada makmum yang sakit pinggang. Kalau lama kadang tidak kuat sakit pinggangnya. Yang kedua, khawatir ada makmum yang buru-buru pengen kencing. Maka dari itu ketika kita ngimamin sholat fardu itu, sebaiknya jangan menggunakan surat-surat yang panjang. Ya, jangan digunakan. Kecuali mungkin ayatnya tidak panjang. Suratnya panjang, ayatnya nggak panjang. Misalkan rakaat pertama baca Yasin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Jadi beberapa kali saya sampaikan ketika ngimami itu, kalau suratnya itu surat-surat yang panjang, ketika mutus surat itu harus tahu maknanya. Jadi jangan sampai ketika rokaah baca surat di surat yang terakhir itu, misalkan kan rata-rata rokaat kedua ya, itu maknanya nggak selesai. Jadi mesti dipelajari itu oleh para imam. Kalau nggak bisa itu lebih baik surat yang pendek. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, terus Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Qul ya ayyuhal kafirin, tapi harus hafal bener loh Qul ya ayyuhal kafirin ini. Karena ini teman saya pernah ngimamin tarawih, Pak. Ada gubernur datang. Itu sebenarnya jatah saya yang ngimami. Karena dia lebih senior, gubernur datang, saya aja yang ngimami, ya, monggo silakan. Itu baca Qul ya ayyuhal kafirun enggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum, gitu aja. Akhirnya setelah beberapa lama langsung balik lagi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Nah, mestinya dari awal aja Qul huwallahu ahad daripada ndak hafal ya. Jadi itu jauh lebih baik ya daripada ndak hafal. Jadi kalau bapak-bapak ternyata masih ragu-ragu terhadap hafalannya, jangan dibaca ketika melakukan sholat ya gitu. Jadi 3 ini yang tidak membatalkan sholat. Nah, yang dimaksud la tabtil sholatuhu itu karena memang pada saat takbir yang kelimanya itu dia yang tahu itu, atau memang lupa. Nah ini
tidak membatalkan sholat. Jadi Bapak sekalian, ketika kita tahu ada imam yang masih kelirunya itu mengucapkan zikir, maka itu masih tidak membatalkan sholat. Jadi jangan mengucapkan subhanallah, jangan, biarkan saja. Kemudian apakah makmum ikut mengikuti? Enggak wajib mengikuti makmum. Kalau khutbah, kalau ada sholat takbir yang kelima bagi sholat jenazah. Kenapa demikian? Li subuti dzalika fi sahihil muslimi. Karena memang ada ketetapan dari kitab Sahih Muslim. Cuman belum saya buka hadisnya seperti apa dalam kitab Sahih Muslim. Wali annahu dzukira. Wali annahu dzakara. Karena sesungguhnya takbir yang dilakukan itu dalam bentuk zikir. Ar-ruknur rabi'u, adapun rukun yang keempat, as-salamu, yaitu mengucapkan salam, ya, itu dalam sholat jenazah. Wal khamisu, adapun rukun yang kelima, qiraatul fatihati ba'dal ula, jadi membaca surat Fatihah setelah takbir yang pertama. Ini wajib hukumnya. Jadi kalau takbir yang pertama itu wajib membaca Fatihah. Lama ruya An-Nasa'i bi isnadin, seperti diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad ala syartis sahihi, dengan sanad yang bagus. Diriwayatkan an Sahlin, dari Sahal, qala as-sunnatu fis sholati 'alal janazati ay yaqra'u fi takbiratil ula bi ummil qur'ani mukhafatatun. Jadi hadisnya begini, sunnah fi sholati 'alal janazati, disunnahkan pada saat sholat jenazah. Yang dimaksud disunnahkan, kalimat sunnah itu Pak, itu mempunyai hukum wajib. Ini dalam gramatika Arab itu. Jadi ada kalimat yang tulisannya sunnah, tapi sejatinya itu adalah wajib. Mana yang harus kita lihat? Siyakul kalam, bentuk kalimatnya. Nah itu kalau mau maknanin bahasa Arab itu harus tahu gramatika Arab dulu. Jadi tidak salah. Jadi ini bukan sunnah ketika sholat jenazah ayyaqra'u fit takbiratil ula. Disunnahkan saat sholat jenazah membaca takbirat, setelah membaca Fatihah setelah takbir yang pertama bi umil Quran, membaca Quran. Jadi bukan sunnah maksudnya, wajib. Jadi wajib. Jadi sunnah yang dimaksud adalah wajib. Sama dengan makruh. Makruh itu ada yang mempunyai makna haram. Jadi kalau makruh tanzih, nah misalnya begitu, mempunyai makna haram. Ada juga makruh yang mempunyai makna makruh. Jadi melihat siyakul kalam. Membaca Quran yang mukhafatatun. Mukhafatatah itu maknanya asirru. Makna aslinya mukhafatatah itu maknanya lunak. Tapi yang dimaksud di sini asirru. Sirru itu apa ya? Pelan. Ya. Kadza qalahu Ar-Rafi'i fil Muharrari. Ini dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar. Wallahu a'lam. Insyaallah selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang mau bertanya silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan dibilang kalau yang bunuh itu kan tidak perlu disolatkan. Sementara kita sudah berada di dalam ruangan untuk menyolatkan. Apakah kita tidak jadi menyolatkan, apakah menyolatkan atau bagaimana? Apakah kita menyolatkan termasuk berdosa atau seperti apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terhadap orang yang bunuh diri, apakah kita tidak boleh menyolatkan? Rasulullah tidak mengatakan tidak wajib menyolatkan, Pak. Rasulullah menyebutkan kewajibannya gugur. Jadi kewajibannya gugur itu andaikan orang itu tidak disolati,
tidak punya kewajiban, fardu kifayahnya gugur. Sama dengan ketika kita musafir, bepergian, kemudian sholat Jumat kita gugur. Artinya sholat Jumat gugur itu bukan berarti tidak boleh sholat Jumat. Boleh sholat Jumat, dapat pahala. Sholat Jumatnya sudah menggugurkan zuhur, tapi tidak kewajib. Nah, ketika ada mayit yang matinya bunuh diri, sementara dia dalam golongan orang Islam, maka itu kewajibannya gugur. Bagaimana selanjutnya kita, Pak? Sebaiknya disolati saja. Artinya kalau kita nyolati nggak dosa, cuman gugur kewajibannya. Gitu, Pak Alif. Ya, kalau kita akui bahwasannya orang itu nggak baik, ya sudah, diam saja, ya, karena menyakiti mayit kan nggak boleh, Pak, ya kan. Jadi kalau ada imam ngomong apakah jenazah ini baik, nggak baik, gitu, karena pernah nyakitin saya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi kalau kita sakit hati sama siapa? Mayit itu, nah wis menengah ya sudah, diam aja, ya. Jadi yang mengatakan kalau ini bajingan umpamanya, tahu bajingan nggak, Pak? Orang Jawa bilang bajingan. Terus kemudian apakah mayit ini baik? Yang ngomong baik itu berarti tidak tahu perilakunya, kan gitu. Jadi atau kita husnudzon, dalam rangka husnudzon, apakah ini baik? Baik. Dulu itu kan pernah ada cerita kan, ketika ada maling rampok, dia tahu akan hadis ini. Jadi kalau ada orang meninggal disaksikan oleh 3 orang ini sebagai mayit yang baik, maka seluruh dosanya diampuni. Dia sudah mulai ngerasa sakit, ini kayaknya akhir hidup saya. Itu ada 3 orang kasih uang banyak sama dia, disuap dulu. Nanti kalau saya mati bilangin, kalau ditanya apakah mayit ini baik, bilang baik ya. Iya, pasti uang. Begitu mati, kemudian apakah mayit ini baik? Baik, kata 3 orang itu. Hanya 3-3-nya itu yang mengucapkan. Karena sudah sudah disogok dulu. Benar, Pak, benar. Itu mungkin karena kekuasaan Allah. Tidak tahu ini riwayat-riwayat yang sifatnya Israiliyat ya. Langsung itu diampuni sama Allah. Tapi tidak usah ikut-ikutan begitu. Kalau gitu saya tidak usah berbuat baik, nanti saya sogok 3 orang. Karena ini cerita Israiliyat. Israiliyat itu diragukan kebenarannya, ya. Gitu, Pak Ali. Ada lagi? Monggo, silakan. Yang mana, Pak? Oh, monggo. Ya. Berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat boleh. Karena yang harus bahasa Arab itu ada beberapa, cuman 1 takbiratul ihram, 2 Al-Fatihah, 3 baca ayat setelah surat Fatihah, 4 baca sholawat ketika tahiyat. Itu, Pak, itu yang harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau umpamanya baca Fatihah bahasa Indonesia tidak sah. Jadi, tapi kalau di luar itu boleh. Lo enggak baca doa aja enggak apa-apa. Misalkan nih, duduk di antara 2 sujud. Apa itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini saya bukan tidak hafal, Pak, tapi ngetes bapak-bapak aja. Jadi yang ngikuti berarti hafal gitu. Nah, kalau kemudian itu tidak baca itu ketika duduk di antara 2 sujud, sah salatnya. Gitu. Atau doanya lain ketika duduk di antara 2 sujud karena tidak hafal itu doanya,
Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Atau ketika tahiyat akhir, biasanya kan lama ya. Ada yang enggak lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terakhir fil alamina innaka hamidum majid. Terus ditambahin lagi, gimana tambahannya itu? Yang guru-guru kita ngajarin itu. Allahumma inni a'udzubika. Terus wa min fitnati dajjal ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Boleh enggak? Boleh. Ditambahin doa dengan menggunakan bahasa Indonesia, boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena ini bukan rukun. Nah, yang rukun dengan menggunakan bahasa Arab, takbiratul ihram. Jadi umpamanya Allahu Akbar, jadi Allah Maha Besar, enggak sah salatnya. Ya. Jadi yang rukun harus tetap menggunakan bahasa Arab. Yang sunnah yang harus bahasa Arab adalah surat setelah surat Fatihah. Gitu Pak, kira-kira. Ya. Kalau yang doa terakhirin Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini pasti banyak yang enggak hafalin. Boleh, artinya boleh berdoa itu. Ya. Jadi sholatnya lama boleh, cuman saya anjurkan jangan dibaca ketika sholat berjamaah. Kalau sholat sunnah sudah sak bebas-bebasnya gitu. Gitu ya Pak? Cukup ya? Nanti yang kurang silakan ditanyakan di grup Majelis Imam Bukhari. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin.